Para sahabat inspirasi, kita tahu bahwa hari-hari ke depan sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-1, kita akan memasuki masa-masa yang sukar. Masa-masa yang sukar ditebak. Terjadi banyak perubahan-perubahan secara mendadak. Kehidupan tidak menjadi semakin ringan, tetapi justru kehidupan menjadi semakin berat. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana firman Tuhan katakan, kita akan tetap mengalami kehidupan yang berbahagia di tengah-tengah badai, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah segala keadaan yang sedang melanda dunia ini. Sahabat inspirasi, mengapa orang-orang yang percaya kepada Kristus dikatakan orang-orang yang selalu berbahagia di dalam menghadapi gejolak dan situasi-situasi zaman? Maka melalui kebenaran firman Tuhan di hari ini kita akan belajar 3 hal yang menyebabkan orang yang percaya kepada Kristus akan mengalami kehidupan yang berbahagia. Yang pertama, sebagaimana tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang-orang yang percaya kepada Kristus akan merasa hidup yang bahagia kalau di dalam perjalanan hidupnya selalu merenungkan, membaca, dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan atau yang Taurat Tuhan nyatakan. Dengan berpegang kepada Taurat Tuhan berarti kita punya kompas kehidupan yang pasti. Dengan kita berpegang pada Taurat Tuhan berarti kita mempunyai arah yang pasti dalam menapaki perjalanan hidup di dunia ini, sehingga hidup kita tidak tergantung dari situasi dan keadaan dunia, tetapi hidup kita didasarkan pada apa yang firman Tuhan katakan yang kita pegang teguh. Yang kedua, orang Kristen adalah orang yang paling berbahagia karena berdasarkan Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8 dan 9 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Yang kedua, bagi orang yang hidup berpegang kepada Taurat Tuhan, maka jiwanya pasti segar. Mata hatinya menjadi terang karena dalam perjalanan hidupnya dituntun oleh firman. Tidak akan ada lagi rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah dalam menghadapi segala keadaan. Karena firman yang dia baca, firman yang dia renungkan, firman yang dia hidupi itu menyegarkan jiwanya, memberi semangat dari hari lepas hari, memberi kekuatan dalam menghadapi berbagai macam pencobaan, sehingga kehidupannya akan menjadi kuat dan segar, dan mata hatinya menjadi terang karena selalu hidup di jalan yang benar. Yang ketiga, mengapa kita hidup berbahagia di tengah-tengah badai? Karena yang ketiga, orang yang hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, hidupnya pasti akan diberkati Tuhan dan berhasil dalam menjalankan segala sesuatu. Yosua pasal 1 ayat 8 berkata,
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ketika kita merenungkan firman dan tidak menyimpang jalan kita dari firman, maka apapun yang kita kerjakan dengan tangan kita, apapun yang kita lakukan dengan kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kita, maka akan membuahkan hasil. Para sahabat inspirasi, oleh sebab itu orang yang percaya kepada Kristus akan selalu hidup bahagia, selalu akan segar jiwanya, dan selalu akan mengalami keberhasilan dalam hidupnya, karena hari lepas hari hidupnya dituntun oleh Taurat Tuhan, hidupnya dituntun oleh firman Tuhan, pikirannya menjadi terang, hatinya menjadi terang, maka yang dilakukan adalah benar di hadapan Allah. Biarlah kita yang percaya kepada Kristus hari-hari ini, kita tetap hidup di dalam terang firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan, membaca Taurat Tuhan hari lepas hari, dan melakukan apa yang Taurat Tuhan katakan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk para pendengar sahabat inspirasi, kiranya mereka boleh tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.